Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu tetap ya kita jaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan cara memakai masker jika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan tetap kita menjaga jarak. Oke anak-anak ibu, sebelum belajar jangan lupa anak-anak ibu sarapan pagi terlebih dahulu, persiapkan alat tulisnya, dan doa dulu sebelum belajar. Baiklah nak, hari ini kita akan belajar masih di dalam tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, pembelajaran 1, masih dengan Ibu Vinda Novelia Fitri. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan percaya diri. Yang kedua, dengan diskusi dengan orang tua, siswa dapat menjelaskan cara menjaga organ pernafasan dengan teliti. Baiklah nak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, silakan anak-anak ibu amati gambar yang ada pada layarnya. Anak-anak ibu tahu ini gambar apa? Nah, ternyata gambar ini ada ceritanya loh. Anak-anak ibu bisa dengarkan bacaan atau cerita yang akan ibu baca. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Nah, anak-anak ibu, apakah menurutmu bermain hujan dapat menyebabkan sakit? Kalau begitu, mengapa? Selanjutnya, nak, dengarkanlah bacaan yang akan ibu baca. Nah, bacaan ini juga ada pada buku tema halaman 92-94 dengan judul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Setelah ini, ibu mohon anak-anak ibu dengarkan bacaan ini dengan baik atau juga boleh membuka buku temanya. Sembilan bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun,
pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. 5. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. 7. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Pertama, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. 4. Segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. 5. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. 7. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. 8. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Oke nak, dari bacaan tadi kita bisa menyimpulkan ada 9 bahaya kabut asap jika kita seandainya tetap menghirup yang namanya kabut asap yang tidak baik bagi kesehatan. Nah, setelah itu juga ada penjelasan bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap. Nah, anak-anak ibu, setelah membaca bacaan tadi, ada tugas pertama yang akan ibu berikan, yaitu dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, anak-anak ibu tulis jawaban dari pertanyaan yang sudah anak-anak ibu buat. Tuliskanlah dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya bisa anak ibu lihat pada buku temanya halaman 94 sampai 95. Minimal satu kata tanya anak-anak ibu buat 3 buah pertanyaan beserta jawabannya. Terima kasih.
Alhamdulillah, tugas pertama sudah selesai. Nah, selanjutnya ada tugas kedua yang akan anak ibu buat. Silakan anak-anak ibu diskusikan bersama orang tuanya bagaimana cara memelihara organ pernapasan kita. Nah, silakan anak ibu tuliskan pendapatnya di dalam buku latihannya. Alhamdulillah nak, dua tugas sudah selesai kita kerjakan. Nah, untuk hari ini sampai di sini pelajaran kita ya nak. Jangan lupa nak ibu ulangi pembelajarannya di rumah bersama dengan orang tua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.